Pernah nggak sih di tengah semua kesibukan kita, di tengah hiruk-pikuk dunia modern, Anda merasa ada sesuatu yang hilang? Kayak ada ruang sunyi di dalam diri yang terus manggil-manggil, sebuah kerinduan untuk pulang, padahal kita udah di rumah. Nah, perasaan ini ternyata dialami banyak orang, dan hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng kenapa ya perasaan ini muncul, dan sebenarnya ia mau menuntun kita kemana. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang, wah, nusuk banget ini. Sebuah pertanyaan yang mungkin pernah lewat di pikiran kita pas lagi sendirian. Coba deh, anggap ini bukan sebuah tuduhan ya, tapi lebih kayak sebuah panggilan dari hati kita yang paling dalam. Sebuah kerinduan akan sesuatu yang lebih dari sekedar rutinitas belaka. Dan mungkin inilah yang kita rasakan. Sholat ya dikerjakan, puasa ya dijalankan, Al-Quran dibaca, tapi kok hati rasanya hampa aja gitu. Kita melakukan semua gerakannya, tapi entah kenapa jiwa kita kayak ketinggalan. Kalau Anda pernah merasa seperti ini, percayalah, perasaan ini nyata, dan Anda nggak sendirian. Nah, mari kita selami bagian pertama ini. Sebuah paradoks di zaman modern tentang iman yang terasa kosong. Gimana ceritanya kita melakukan begitu banyak hal atas nama agama, tapi kok rasanya malah makin jauh dari Tuhan? Kutipan ini menurut saya menggambarkan dengan pas banget perpisahan antara tindakan dan perasaan. Coba bayangin, tubuh kita bergerak dalam ritual, sholat, sujud, tapi ruh kita, esensi sejati kita, seolah-olah terpisah, kayak nunggu di luar pintu, berharap diundang masuk tapi nggak pernah dibukain. Jadi apa dong diagnosisnya? Kenapa ini bisa terjadi? Sumber yang kita bedah hari ini bilang, kita ini udah teralihkan. Kita jadi terlalu sibuk sama ranting-ranting pohon, sampai kita lupa sama akarnya. Padahal, akar itulah yang menghidupi segalanya. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat. Nah, ini dia metafora intinya. Kita sering banget kejebak di hal-hal luar, di ranting, debat fikih yang gak ada habisnya, simbol-simbol pakaian, atau sekedar bentuk formalitas ibadah. Semua itu penting, tentu saja, tapi mereka bukanlah tujuan. Tujuannya, akarnya cuma satu, membawa kita pulang kembali kepada Allah. Dan inilah diagnosisnya yang sederhana, tapi sekaligus tajam banget. Kita menghafal lafaznya, tapi kita nggak merasakan napasnya. Kita tahu hukum-hukumnya, tapi kita kehilangan kehangatan cintanya. Spiritualitas jadi sekedar pengetahuan di kepala, bukan jadi kehidupan di dalam hati. Sumber ini lalu merinci ada 3 jenis kekosongan. Pertama, kekeringan makna. Kita ini dibanjiri informasi soal hal-hal kecil, tapi kita lupa tujuan besar hidup kita ini buat apa. Kedua, kekeringan hati. Ritme hidup kita cepat banget, sampai-sampai hati kita sesak dan gak ada ruang lagi buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling ironis, kekeringan rohani. Makin banyak kita belajar tentang agama, kok makin kita merasa jauh darinya. Oke, tapi jangan khawatir, perasaan hamba ini bukanlah akhir dari segalanya loh. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah titik balik. Sekarang, mari kita ubah ceritanya dari masalah menjadi sebuah harapan. Dan ini poin yang krusial banget. Rasa kehilangan dan kekeringan itu bukanlah tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Sama sekali bukan. Sumber ini bilang, itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih indah. Lihat kan, perasaan hampa itu sendiri ternyata adalah sebuah undangan. Itu adalah cara Tuhan memanggil kita untuk kembali, untuk mencari lagi api yang pernah berkobar di dalam diri kita. Kekeringan itu ternyata guru yang diam, yang ngajarin kita betapa berharganya sebuah cahaya. Lantas gimana cara kita menjawab panggilan itu? Nah, sumber ini memperkenalkan kita pada sebuah jalan pulang, sebuah perjalanan yang lembut dan mendasar yang disebut sebagai jalan sang pendidik atau Rob. Pertama, kita perlu paham lagi soal kata ma'rifat. Coba deh, lupakan sejenak semua teori sofistik yang rumit. Pikirkan ma'rifat sebagai sebuah keadaan batin yang hidup, sebuah kesadaran di mana Tuhan itu dirasakan begitu dekat, sedekat detak jantung kita sendiri. Ini tentang perjumpaan tanpa jarak, sebuah percakapan tanpa suara. Dan jalan menuju ma'rifat itu adalah melalui rububiyah. Ini adalah jalan untuk mengenali Allah sebagai Rob, sang pendidik yang dengan super lembutnya mengasuh, menumbuhkan, dan membimbing jiwa kita di setiap detik kehidupan, baik dalam suka maupun duka. Terus, gimana cara menapakinya? Ini dia langkah-langkah praktisnya. Mulai dengan melihat karyanya di mana-mana, dari embusan napas kita sampai pergerakan awan di langit. Terus, belajar mendengarkan intuisi dan bisikan-bisikan halus dari kalbu kita. Dan terakhir, menyelaraskan tindakan kita dengan kesadaran bahwa semua energi ini berasal darinya. Sekarang, yuk kita lihat tujuannya. Rasanya tuh kayak gimana sih ketika spiritualitas yang hilang ini hidup kembali? Apa yang berubah dalam kehidupan kita sehari-hari?
Nah, pergeseran paling dasarnya terjadi di sini. Agama tidak lagi terasa seperti daftar tugas yang berat dan membosankan, melainkan berubah jadi sebuah hubungan yang hidup, yang bernapas, dan yang intim dengan Sang Pencipta. Inilah gambaran pertama dari jiwa yang terbangun kembali. Ibadah itu bukan lagi sekedar kewajiban, ia menjadi seperti nafas, sesuatu yang kita lakukan bukan karena harus, tapi karena tanpanya kita nggak bisa hidup, sesuatu yang alami, vital, dan benar-benar menghidupkan. Selanjutnya, kitab suci pun bertransformasi. Al-Quran bukan lagi sekedar teks di atas kertas, ia menjadi kalam yang hidup, suara yang seolah-olah ngobrol langsung ke dalam hati kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang paling dalam, dan menenangkan semua kegelisahan kita. Dan puncaknya adalah ini. Tuhan tidak lagi sekedar sebuah konsep yang kita ketahui di dalam pikiran, tetapi menjadi sebuah kehadiran yang kita saksikan dan kita rasakan dengan mata hati yang telah kembali hidup. Dari sekedar tahu, menjadi menyaksikan. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pada satu kesadaran. Pintu itu ternyata nggak pernah benar-benar hilang atau terkunci kok. Ia hanya menunggu untuk diketuk kembali. Jadi pertanyaannya bukan lagi di mana pintu itu, tetapi apakah kita siap untuk melangkah dan membukanya?